Sekelompok tentara Jerman mengendarai kereta api, menggoda seorang remaja Soviet. Remaja berlumuran darah, berlari tanpa alas kaki di rel untuk melarikan diri. Tentara Jerman di belakang menembakkan senjata mereka sambil berteriak dengan penuh semangat. Tiba-tiba remaja itu berhenti berjalan, dengan putus asa mencengkeram bibirnya. Pada saat ini, trash penembak Soviet muncul. Tentara Jerman di kereta benar-benar dimusnahkan. Trash mengirim seseorang untuk memeriksa apakah ada yang masih mati. Terdeteksi di bagasi mobil ada suara. Ketika mereka membukanya, itu adalah tawanan perang Polandia yang ditangkap oleh Jerman. Setelah menyelamatkan para tahanan, 2 pesawat tentara Jerman terbang di atas, menuju ke arah tentara Soviet. Trash tidak keberatan dengan bahaya naik ke kereta. Dia berlutut di atap kereta, mengarahkan senjatanya ke kapten pesawat dan menembaknya mati di tempat. Pesawatnya jatuh, yang lain cepat kabur. Setelah bahaya hilang, tawanan perang Polandia tiba-tiba menghilang. Hanya Brett yang tersisa. Kepala petugas bertanya kepadanya mengapa dia tidak melarikan diri. Brett bilang dia punya rencana yang mengejutkan. Dia memberitahu petugas bahwa dia fasih berbahasa Jerman. Mungkin berpura-pura menjadi perwira Jerman untuk menarik kendaraan perang tawanan Soviet. Pukul mereka tanpa berbalik. Rencana ini mendapat persetujuan dari kepala petugas. Mereka mengenakan pakaian militer Jerman ke pangkalan tentara Jerman. Saat memanggil perwira atasan Jerman untuk mengonfirmasi. Kemudian Brett mengeluarkan pistolnya untuk menyapu. Trash juga segera menembak jatuh para penjaga. Tentara Soviet di kereta langsung terjun ke pertempuran. Para prajurit di pangkalan tentara Jerman dengan cepat dimusnahkan. Brett mengambil teleponnya untuk memberitahu atasannya di tentara Jerman. Pangkalan itu baru saja digerebek oleh tawanan perang Soviet. Sudah terkendali. Atasan tentara Jerman berhasil ditipu. Tetapi pada saat ini, Warwick, penembak jitu nomor 1 tentara Jerman muncul. Dia menggunakan pistol membidik untuk menemukan target. Perhatikan baik-baik perwira tentara Soviet. Trash mendengar suara tembakan mengetahui bahwa itu dari penembak musuh. Kemudian segera masuk ke mode pertempuran. Trash dan Brett bekerja sama. Satu bergegas ke depan, satu mencari target. Warwick melepaskan tembakan untuk menyapu, tetapi pantulan senapan sniper menyebabkan dia mengungkapkan posisinya. Brett segera melepaskan tembakan. Warwick menembak tangan Brett. Penembak tentara Soviet menghadapi Warwick bersembunyi di rumah kayu. Dia langsung menembak, setelah dia kehabisan amunisi. Warwick baru saja mulai melakukan serangan balik. Saat dia membidik kepala dari jauh. Kemudian Trash datang dan menariknya ke bawah. Kemudian tekan di tanah untuk bertarung. Warwick terkunci. Seorang prajurit muda yang membawakannya nasi. Melihat tangannya diikat, dia tidak bisa memakannya. Kemudian dia memotong tali itu. Warwick membanting mangkuk nasi ke wajah prajurit itu tanpa ragu. Lalu lari. Tidak lama kemudian, Warwick mengirim menteri tentara Jerman untuk menyerang daerah itu. Puluhan tank dan kendaraan lapis baja langsung masuk. Tentara Soviet tidak bisa melawan sama sekali. Melalui pertempuran brutal, tentara Soviet menderita banyak korban. Mereka yang masih hidup juga ditawan. Dikirim kembali ke barak Jerman. Seorang wanita dengan lembut memegang pistol melalui ruang lingkup. Dia melihat bahwa salah satu tahanan adalah tunangannya. Gadis yang terkejut meletakkan pistol. Kemudian dia coba tenang. Perwira Jerman Warwick di sebelahnya bertanya ada apa. Wanita itu dengan tenang berkata, takut pistolnya dibakar. Warwick kemudian mengirim seorang prajurit untuk memilih seorang tahanan untuk datang dan bermain game. Para prajurit memilih Brett yang tepat adalah tunangan gadis itu. Orang tua di sebelahnya sekarang juga mengenali putranya. Tapi dia tahu bahwa sekarang dia harus tetap tenang. Warwick dan Brett terlibat baku tembak. Jika Brett kalah, dia akan ditembak dan dibunuh. Warwick melepaskan tembakan yang memecahkan sebotol anggur di kejauhan. Ketika giliran Brett untuk menembak, dia juga mengenai sasaran. Dalam hati Warwick berpikir, bocah ini juga baik-baik ya. Kemudian lanjutkan menembak dan mengenai target. Tapi kali kedua dia menembak, Brett tidak bisa mengenainya.
Ayah yang berdiri di belakang dengan air mata berlinang menundukkan kepalanya. Pada saat ini, Thresh berdiri untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Ingin bermain dengan Warwick. Warwick tahu Thresh adalah penembak jitu nomor 1 di Uni Soviet, jadi dia juga ingin berduel. Dia memerintahkan tentaranya untuk menempatkan botol anggur lebih jauh. Warwick masih bisa mengenai target. Dan Thresh juga bisa melakukannya dengan lembut. Gadis di sebelahnya dengan gembira berdiri dan bertepuk tangan. Warwick takut kehilangan muka di depan gadis ini. Jadi dia berhenti bermain. Gadis itu membantu lelaki tua itu pergi, menunjukkan bahwa dia akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Brad. Keesokan harinya, Brad dan Thresh berkumpul di halaman kerja. Setelah ledakan keras, gadis itu mengirim lusinan pengejar yang berani datang untuk menyelamatkan tunangannya. Suara tembakan bergema di seluruh barak. Tentara Jerman jatuh satu demi satu. Brad dan Thresh lari selama kekacauan. Mereka berlari ke hutan. Saat ini tunangan Brad sudah pergi ke sisi jalan untuk menunggu. Keduanya dengan cepat masuk ke dalam mobil. Mereka datang ke sebuah kastil. Lelaki tua itu keluar dari kastil, peluk erat anaknya. Namun tak disangka, Brad dipertemukan kembali dengan ayahnya, namun kehilangan cintanya. Kedatangan Thresh menyebabkan tunangannya, Ashe, dengan cepat berubah pikiran. Ashe dan Thresh menunggang kuda di tepi danau. Di mata mereka penuh cinta. Dan Brad baru saja muncul di dekatnya. Thresh hanya bisa pergi dulu. Sejak saat itu, Brad tidak bisa hidup dengan Thresh lagi. Dengan kata berbicara, mereka selalu berhadapan satu sama lain. Thresh tahu sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Dia membawa senapan sniper sendirian di jalan. Di sisi lain, Warwick bertemu dengan Asa. Tak diduga bahwa dia akan menyentuh dewinya. Ashe dipaksa untuk mengaku. Warwick kemudian mengirim pasukan ke kastil. Tentara menggunakan senjata untuk memukuli ayah Brad. Brad ada di atas dan menembakkan serangan balik. Dan Warwick berteriak ke dalam kastil, "Jika Anda tidak menyerah, akan membunuh ayah dan tunangannya." Brad hanya harus menyerah dan bertahan. Tapi yang ingin dihadapi Warwick adalah Thresh. Untuk memaksa Thresh keluar, dia membunuh pelayan kastil dan ayah Brad. Thresh sekarang di hutan tidak jauh, menarik pelatuk, menunggu aksi. Penembak Thresh menggunakan ruang lingkup untuk menemukan target. Dia mengarahkan tangki bensin mobil dan melepaskan tembakan. Tentara Jerman segera melepaskan tembakan. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu di mana musuh berada. Brad memanfaatkan kekacauan untuk melompat ke sungai. Pada saat ini, kendaraan tentara Jerman tiba. Ada 5 tentara di bas untuk membantu. Gunnar Thresh melepaskan tembakan dan membunuh pengemudinya. Para prajurit di mobil dengan cepat melarikan diri. Thresh mengganti kartrit lalu membunuhnya satu persatu. Dia tidak panik. Selama amunisi cukup, bahkan seseorang tidak dapat melarikan diri. Thresh meletakkan pistol di atas batu. Bidik kaca di kejauhan dan tembak satu tembakan. Para prajurit di rumah itu segera jatuh. Perwira Jerman Warwick benar-benar marah. Dia memerintahkan dengan segala cara untuk menemukan penembak jitu. Di malam hari, Warwick ingin bermain trik kotor dengan Dewi Asa. Tetapi seorang prajurit yang tidak tahu apa-apa mendorong pintu dan masuk. Ternyata ada seorang tentara di basement yang terbunuh. Sangat mungkin penembak jitu itu bersembunyi di ruang minuman keras. Ketika mereka pergi ke kilang anggur untuk memeriksa, para prajurit berlumuran darah. Kematian yang mengerikan. Saat itu, tembakan terdengar di kejauhan, tentara lain ditembak mati. Warwick hanya bisa secara pribadi membawa orang ke jembatan batu untuk memeriksa. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah obor terbang. Mengandalkan cahaya api, Thresh dengan cepat melepaskan tembakan dan membunuh seorang prajurit. Orang-orang juga melepaskan tembakan kemana-mana. Ketika mereka bingung harus berbuat apa, obor lain dilempar ke atas. Warwick hanya diam-diam melarikan diri. Tetapi pada saat ini, tentara lain digantung dengan aneh. Para prajurit semua mengira ada hantu di ruang bawah tanah. Jadi tidak ada yang berani turun. Warwick baru saja memeriksanya secara pribadi. Tepat pada waktunya untuk melihat dinamit pengaturan Asa. Dia ingin meledakkan semua orang di kastil. Warwick patah hati. Asa segera melemparkan lampu minyak tanah dan menyalakannya dan melarikan diri. Warwick dengan cepat memadamkan api, lalu mengejar. Dia memecahkan jendela dan menembak langsung, kaki Asa terkena peluru dan jatuh.
Warwick mengarahkan senjatanya ke Asa, lalu berteriak pada Thresh di hutan. Jika kamu bajingan tidak muncul, aku akan menembaknya mati. Thresh tidak bisa membidik Warwick dengan benar. Dia hanya harus secara pribadi memasuki kastil untuk mencari. Saat ini Warwick muncul di belakangnya. Thresh berbalik dan dirobohkan oleh gagang pistol. Warwick mengikat Thresh di kilang anggur. Letakkan bom waktu di sebelahnya. Lalu bawa dewinya keluar dari sana. Ketika Thresh putus asa, Brad muncul lagi. Ternyata Brad selalu bersembunyi di ruang bawah tanah membunuh tentara Jerman. Setelah melepaskan talinya, Thresh dengan cepat berlari ke atap untuk menembak. Dan Warwick sekarang mencium tangan Asa, sangat arogan. Thresh ditujukan pada target dan menarik pelatuknya. Peluru itu terbang sebentar. Asa kembali ke kastil, dengan penuh semangat memberi Thresh ciuman. Dan Brad, melalui masa hidup dan mati yang sulit, telah memikirkan yang benar-benar.